Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, ketua takmir masjid di lingkungan umat Islam Sibila, Pelangi, Bonoroto dan Keposari, dari Pak Suratmin dari Keposari, Al Mukmin Masjid, Pak Jaka Santosa, Pak Haji Jaka Santosa dari Masjid Pelangi, dan biasanya Pak Parno, Pak Gus dari Masjid Miftahul Jannah, Pak San Haji dari Masjid Baitul Salam, dan satu sebenarnya dari yang paling dekat Pak Haji Yanto, tapi beliau belum bisa rawuh karena bareng kerja bakti. Ya. Selanjutnya yang kedua, pada Bapak Ibu pengurus UIS periode tahun 2024-2029 yang telah terpilih baru saja. Juga yang kami hormati Bapak Ibu guru serta pengurus TK An-Nikmah Mojosongo, dan tidak lupa yang berbahagia para tamu undangan, dan insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus UIS periode 2004-2009 yang insya Allah bermuara untuk kemaslahatan umat. Tentunya hal ini patut kita syukuri dengan sungguh-sungguh, karena dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ini bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Amin. Salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW. Amin, insyaallah. Yang ketiga, tentunya kami aturkan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang hadir, walaupun sesibuk apapun, ya, apalagi para ketua takmir ini, beliau sangat sibuk tapi menyempatkan untuk hadir. Ini menunjukkan care, perhatian, kasih sayang beliau-beliau terhadap UIS dan TK An-Nikmah ini. Matur nuwun untuk itu. Juga pada panitia penyelenggara TK An-Nikmah beserta seluruh jajaran pengurus, kami juga mengatakan terima kasih atas semua fasilitas yang telah disediakan ini. Dan juga pada Bapak Ibu semua tamu undangan, kami aturkan terima kasih atas rawuh panjenengan sami. Semoga ini semua menjadikan catatan amal soleh, amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tidak berani menyebut kerawuhan Bapak Ibu. Nah, kerawuhan itu artinya kerasukan. Nah, dalam bahasa kromo inggil, kerawuhan itu artinya kerasukan. Makanya bisa orangnya indika, jangan atas kerawuhan panjenengan, jangan atas rawuh panjenengan sami. Ya, niku tidak terasa tapi terkadang seperti itu ya kita ucapkan. Padahal artinya kerasukan. Ya, ini sekedar intermezzo. Bapak Ibu, tamu undangan hadirin yang berbahagia, seperti telah kita saksikan bersama tadi, pagi hari ini alhamdulillah karena rahmat dan karunia Allah telah terpilih pengurus baru UIS periode 2004-2009. Namun sebelumnya saya akan flashback sedikit bahwa UIS ini
berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Iya Pak Mukti. 2000, meleset setahun. 2024 berarti. Dalam perjalanannya Yuis sekarang alhamdulillah sudah bisa memberikan TK ya, 24 tahun lamanya, dan muridnya sekarang 80-an ya Bu Sari ya. Dan itu karena sudah menolak-nolak karena tempatnya ya nggak cukup. Kalau ditampung semua mungkin 200 masuk ini. Yang daftar ada 200. Nek tempatnya cukup, karena tempatnya terbatas, kita hanya sekitar 80-an ya. Dan ini pun tempat ini masih nebeng ya, ngontrak, nyewa ya. Ya semoga kedepannya nanti dengan pengurus baru ini kita akan punya gedung baru. Syukur-syukur di Jalan Jaya Wijaya atau Jalan Tangkuban Perahu. Amin, naik aminnya gimana? Amin. Iya kok, ojo neng gresep, neng desa kono rek sing nyawa. Jalan Jaya Wijaya atau Tangkuban Perahu, wah kelihatan. Ngerti nih Pak Haji Jono ya. Jadi salah satu beliau nanti yang akan mensupport, mendukung kita habis-habisan untuk supaya TK nanti dapat gedung baru. Amin. Matur nuwun sebelumnya pada Bapak semua. Tekan ngendi mau nggak lali. Jadi seperti itu. Yang kedua perlu kami aturkan bahwa sejak 2016 ternyata akta pendirian kita tuh mati Bapak Ibu. Sudah dibekukan oleh Kemenkumham. Makanya Pak Musani deketin saya, piye Pak carane? Caranya diurus, duit dia meneh. Bisa, insya Allah bisa. Caranya kita mendatangi notaris. Belalah notaris yang dulu membuat akte, tak parahnya nggak ketemu. Setelah berapa hari saya dapat berita balik bahwa notaris yang dulu telah meninggal. Guru apa? Yang global itu ya. Saya dibel bahwa Bu Notaris telah meninggal. Mulut tak parah kan global kok mau ke kantor notaris dari salon. Lah aku bingung boleh ini. Rosita. Semoga Allah mengampuni semua dosanya ya. Setelah kita urus, alhamdulillah kita ketemu dengan notaris Pak Andi Mutakin, SHMKN di daerah Kadipiro, dan kita sudah konsultasi banyak. Setelah kita buatkan semua persyaratannya dan kita betul-betul berjuang supaya Yuis ini bisa hidup kembali. Karena untuk mendirikan yayasan sekarang itu memang agak sulit, agak susah. Jadi disarankan jangan mendirikan yayasan baru, tapi diupayakan yayasan lama bisa hidup kembali. Alhamdulillah karena pertolongan Allah, walaupun ya carane, alhamdulillah akte sudah hidup, bahkan dengan membentuk pengurus baru. Dan sekarang statusnya sudah, legalitasnya sudah sip semua, sudah oke semua. Satu sudah tercatat di Kemenkumham, nomornya saya sebutkan di SK itu. Jadi sudah resmi, kita jadi dalam melakukan kegiatan ini sudah legal semuanya. Tidak ada perlu yang dikhawatirkan lagi. Nek wingi ditekoi saat berangkat keluar, lah dasar ngedeke apa TKI apa nek yayasan di yayasanmu, induin di aktornya tidak ada semua. Ya sekarang sudah baru semua. Insya Allah kedepannya kita akan berlari, walaupun berlarinya pelan-pelan dulu ya, tidak usah kencang. Itu flashback sekilas. Yang kedua, tentunya saya mengharapkan pada pengurus baru ini seperti tadi yang diikrarkan bahwa kita telah bersedia dengan ikhlas menerima tanggung jawab amanah sebagai pengurus Yuis. Untuk itu saya berharap monggo betul-betul hati kita ikhlaskan bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wes sepuh, jangan khawatir, justru sepuh itu sangune kudu kae. Nggih Pak Sejaga nggih, parane nggih. Ya Pak Sanadji ya, nek sepuh aja mundur, maju terus. Jadi kalau kita insya Allah meninggal dalam posisi ngopeni umat, nilainya di hadapan Allah itu lain. Ya gitu, jangan malah diam tidak ada kegiatan, jangan. Nek sepuh ditarik jadi ngurusi umat, siap, harus siap. Enggak lah meninggal di tengah jalan ya, insya Allah Allah catat dalam kondisi kebaikan. Itu keuntungannya. Jadi Pak Musani nanti tetap terus. Ya. Ini jadi sasaran tembak nih. Terus jangan lupa Pak, wes nanti kita duduk. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat bekerja, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya. Amin.
Yang selanjutnya sedikit wacana ke depan Bapak Ibu, seperti dulu pernah saya lontarkan, karena dulu itu saya belum resmi sebagai pembina ya, jadi saya setengah-setengah melemparkan wacana neng ora wani arep melangkah karena saya belum tercatat sebagai pengurus. Nek sekarang karena sudah resmi sebagai pembina dan nama saya masuk dalam akta sebagai pembina, jadi akta itu ada dua Bapak Ibu. Khusus akta penunjukan pembina itu satu akta, satunya akta penunjukan pengurus. Jadi akta satu khusus, aku tok di sini, jenengku tok. Ini akta yang satunya isinya banyak. Ya, pengurus ini masuk semua. Jadi sekarang saya sudah tercatat resmi sebagai pembina, tentunya saya punya tanggung jawab terhadap yayasan. Yang muaranya makanya tadi saya sebutkan melaksanakan kegiatan untuk memajukan umat dan stakeholder. Stakeholder itu kan ya TK nih, ya nanti mungkin yayasan punya usaha lain dan sebagainya, nggak tahu. Kita akan berusaha ke sana. Tapi yang jelas target pertama kita adalah seperti dulu pernah saya lemparkan wacana, kita akan mencari lokasi tempat baru, ya, supaya kita tidak deg-deg plus. Orang deg-degan tapi deg-deg plus. Nek deg-degan ini mandek ya Pak Jaluk. Nek deg-deg plus ini kok hilang. Nek itu jaluk terus piye, ya, kan gitu. Makanya target kita pertama nanti, insya Allah mulai Januari 25 kita akan run, pengurus sudah siap. Nanti kita sudah agendakan, kita sudah punya wacana siap berapa 2 bulan atau 1 bulan sekali nanti mau kita godok, kita akan mengadakan pertemuan dan tentunya tidak luput nanti TK juga kita libatkan semuanya. Ya, jadi semuanya akan kita kelola secara profesional Bu, insya Allah ke depannya. Jadi kita sudah punya paradigma lain tentang JUIS ini. Nek dulu isih meneng, sekarang kita mau memperlihatkan loh JUIS Yayasan Umat Islam Sibila ternyata kita punya SD tahfidz, punya TK Islam, SMP tahfidz, SMA tahfidz, apa enggak luar biasa. Kedepannya seperti itu Bapak Ibu, mohon dukungannya ya. Insya Allah ya, insya Allah kita mohon doanya semuanya. Tapi juga tidak luput kita mohon dukungan bantuan penjenengan semua ya, karena perjalanan itu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan, khususnya masalah pendanaan karena awal gitu tentunya tapi itu pun nanti kita hanya minta kalau ada referensi, oh Pak sama kelihatannya bagus dan sebagainya. Dan ini kelihatannya sudah ada satu Pak Jaka Santosa, Pak Haji Jaka Santosa ini dia sudah berpengalaman dalam bidang itu Pak. Nanti saya suruh dengan sangat akan kita segera bentuk tim khusus untuk masalah pengadaan lahan dan pembangunan gedung TK, bukan hanya TK, jadi gedung TK dan SD tahfidz. Sementara target saya itu bismillah ya, bismillah, semoga bisa berjalan. Itu Bapak Ibu wacana kedepannya, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi sekali lagi mulai 2025 kita akan run insya Allah, dan kita pertemuan rutin akan selalu ada setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti akan kita godok dulu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami aturkan. Jadi sekali lagi saya mohon keikhlasan kita semua, baik pengurus baru maupun Bapak Ibu yang rawuh maupun seluruh sesepuh dan tokoh masyarakat untuk bisa bersama-sama mendukung Yayasan Umat Islam Sibila atau JUIS ini agar JUIS ini bisa berkembang dengan baik, karena muaranya apa yang kita tanamkan kalau di dunia pendidikan, nun sewu, seandainya hari ini 80 anak dia bisa sekolah dengan nyaman, lancar, kebetulan juga tingkat kesejahteraannya bagus dan sebagainya, seandainya anak ini besok jadi ustadz, jadi mubalik, jadi apapun, penjenengan akan tetap kecelepretan pahalanya, nggak usah khawatir. Nek tahun ini cuma 80, sesuk 80 nek. So nek tambah SD dari 200, berarti dengan menanam kebaikan segitu banyak. Walaupun sing mang penyan atau ke 50.000, 100.000, tapi itu tidak dilihat itunya. Semua murid yang tergabung dalam JUIS ini, kalau dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, penjenengan akan kecelakaan. Ini amal jariah yang sangat luar biasa. Dan itu kalau dia mengajar kepada yang lain, waduh wis bisa dihitung nih pahalane. Kayak dia. Makanya sayang kalau dilewatkan.
Ngaten Bapak Ibu yang dapat kami aturkan, sekali lagi kami aturkan terima kasih atas dukungan panjenengan semua. Ini terbukti bahwa panjenengan pagi hari ini kersa rawuh dan menyaksikan juga mendoakan Yayasan Umat Islam Sibolga ini agar dapat berjalan dengan baik, lancar, mudah, berkah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit atas motivasi, semoga nanti kedepannya semakin dimudahkan Allah SWT. Acara yang ke-6 yaitu pembacaan doa kepada Bapak Muhsoni, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan.